Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Nah, kali ini saya akan membahas tentang kasus kriminal yang terjadi di Amerika Serikat dan memang sedang viral, yaitu kasus Harmony Montgomery. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang Baby Jaylin, nah sekarang kita bahas tentang Harmony Montgomery ini. Nah, seperti apa kisahnya? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi kasus ini sungguh menyayat hati banyak orang, terutama kaum ibu ya. Bagaimana tidak? Seorang anak yang baru berusia 5 tahun bernama Harmony Montgomery harus meregang nyawa di tangan ayah kandungnya sendiri. Dan yang lebih parahnya, ini dilakukan oleh ayahnya di dalam mobil yang juga disaksikan oleh ibu tirinya dan 2 adik tirinya. Dan penyebabnya hanya karena masalah sepele. Tapi sebelum kita lanjut, kita bahas dulu nih, siapa Harmony Montgomery ini. Jadi, Harmony Montgomery ini memiliki nama panjang yaitu Harmony Renee Montgomery. Dia lahir di New Hampshire pada tanggal 7 Juni 2014. Ayahnya bernama Adam Montgomery dan ibunya bernama Crystal Sorry. Nah, saat Harmony ini lahir, dokter itu mendiagnosa bahwa mata kanan Harmony ini tidak bisa melihat. Waktu Harmony lahir, ayahnya si Adam ini masih dalam penjara karena sebuah kasus kejahatan. Si Adam ini baru dibebaskan itu pada tahun 2015. Nah, pada usia 3 bulan, si Harmony ini tinggal bersama seorang perempuan bernama Michelle Raffi yang merupakan ibu angkatnya. Karena waktu itu si Crystal Sorry ini masih menjalani masa pemulihan karena dia seorang pecandu narkoboy. Nah, barulah pada bulan Maret tahun 2016 si Crystal kembali mendapatkan hak asuh atas Harmony. Nah, setelah mendapatkan hak asuh, mereka tinggal tuh di Roxbury. Tak lama mereka pindah lagi tuh ke Ruth Kelly di sebelah sisi Roxbury. Nah, menurut Crystal, Harmony ini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan periang. Tapi pada bulan Juli 2018, Departemen Layanan Anak mencabut hak asuh Harmony dari ibunya karena ibunya masih mengalami kecanduan narkoboy dan ya dia kembali direhabilitasi. Dan ternyata selama beberapa tahun ke belakang si Adam Montgomery ini berusaha menuntut hak asuh atas Harmony Montgomery. Dan pada bulan Februari 2019 permohonan Adam itu dikabulkan, sehingga hak asuh Harmony jatuh ke tangan Adam. Nah, waktu itu karena si ibunya Harmony ini ada di New Hampshire, Harmony pun dipindahkan tuh ke negara bagian baru untuk tinggal bersama ayahnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk tuh ke kronologi kekerasan yang dialami Harmony. Jadi kekerasan yang dilakukan Adam ini semenjak mereka terusir dari rumah mereka. Mereka terusir karena menunggak uang sewa. Sebenarnya sih waktu masih di rumah si Harmony juga sering mendapatkan kekerasan, tapi tidak semasif waktu mereka udah pindah. Nah, sebenarnya Harmony si Adam ini menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Kayla Montgomery dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Jadi di rumah itu mereka tinggal berlima. Jadi ada Kayla, Adam, Harmony dan 2 adik tirinya. Nah, pada bulan Juli 2019 ini mereka akhirnya harus keluar dari rumah kontrakan mereka karena ya mereka tidak bisa membayar uang sewa itu. Jadi karena mereka tidak punya tempat tinggal, mereka akhirnya tinggal di dalam mobil. Jadi si Kayla ini masih memiliki sebuah mobil jenis Chrysler. Jadi mereka tinggallah di situ berlima. Jadi bisa kebayangkan bagaimana ada 3 anak kecil harus tinggal dan hidup di dalam mobil. Jadi segala sesuatu itu dilakukan di dalam mobil itu. Mulai dari makan, minum, main, pokoknya segala sesuatu tuh dilakukan di mobil itu.
Nah, mobil itu mereka parkirkan di kawasan parkiran di Colonial Village karena memang kebetulan di situ ada kawan mereka. Tapi kawan ini bukan tinggal di mobil ya, tapi mereka ada rumah di situ. Nah, beberapa orang menyarankan agar mereka jangan tinggal nih di dalam mobil karena kan kasihan anak-anaknya. Tapi ada yang bilang bahwa mereka tidak ada pilihan lain. Nah, semenjak tinggal di dalam mobil, si Adam ini mulai semakin temperamen. Sedikit saja kesalahan kecil yang dilakukan oleh Harmony, Adam langsung marah dan membentak bahkan memukulnya. Terlebih lagi jika Harmony itu pipis di jok mobil ataukah dia masuk ke dalam kamar mandi tanpa bilang dulu ke Adam. Nah, pernah tuh si Harmony mengalami kecelakaan di kamar mandi. Si Adam sangat marah sehingga dia memukul kepala Harmony tanpa ampun. Nah, pernah tuh sekali waktu mereka masih tinggal di rumahnya sebelum diusir, pamannya si Harmony ini berkunjung tuh ke rumah mereka. Nah, pamannya ini saudaranya si Adam, bernama Kevin Montgomery. Nah, si Kevin ini mendapati mata kiri Harmony ini menghitam. Katanya waktu itu mata Harmony itu kayak mata rakun. Nah, tapi waktu ditanya si Harmony itu hanya diam saja. Jadi yang menjawab itu malah si Adam. Adam bilang bahwa ya si Harmony ini terluka karena dia dipukul. Tapi kalau sama tetangganya, si Adam selalu bilang nih bahwa si Harmony ini matanya lebam atau bibirnya biru itu karena dia terjatuh. Bahkan dari pengakuan Kayla, yakni ibu tirinya si Harmony, dia bilang bahwa Harmony ini tiap hari itu dipukul sama si Adam. Nah, dia kadang dipukul di bagian wajah, tangan, dan kaki. Tapi bukan pukulan ringan, melainkan pukulan yang sangat menyakitkan. Nah, setiap kali dipukul, Harmony ini pasti menangis. Dan itu membuat si Adam ini makin murka. Tapi waktu ditanya jaksa, kenapa sih kamu nggak nolong? Terus si ibu tirinya Harmony ini bilang bahwa ya aku nggak bisa menolong karena aku takut sama Adam. Nah, karena si Harmony ini sering kali dipukul, jadi dia tuh kayak sering terjatuh, mungkin karena dia oyong ya. Tapi bukannya iba sama anaknya, si Adam ini malah makin marah dan lagi-lagi dia memukulnya. Sehingga ya tubuh Harmony itu penuh dengan memar. Nah, agar tindakannya ini nggak ketahuan oleh orang lain nih, si Adam itu kadang menutupi tubuh Harmony dengan selimut. Itu bukan sejam 2 jam, tapi kadang sepanjang hari, dan dia dilarang menangis. Coba bayangkan di dalam mobil ditutupi selimut, nggak boleh nangis, kayak mana pengapnya. Nah, puncaknya ini terjadi pada tanggal 7 Desember 2019. Jadi ceritanya pagi itu mereka itu terbangun, masih di dalam mobil ya. Jadi pagi itu Harmony kembali mengalami kecelakaan di kamar mandi. Dan itu membuat Adam kembali murka. Jadi dia berulang kali meninju kepala Harmony. Dan itu membuat Harmony kesakitan dan dia kembali menangis. Bukannya ibah pada anaknya itu, si Adam itu makin marah sama Harmony. Nah, beberapa saat kemudian mereka tuh pergilah ke sebuah klinik, tapi bukan untuk mengobati si Harmony, melainkan untuk hal lain. Nah, setelah dari klinik, mereka menuju tuh ke Burger King. Nah, di perjalanan itu si Harmony pipis di jok mobil tempat dia duduk. Nah, disinilah Adam marah sejadi-jadinya. Jadi dia memukul Harmony tanpa rasa belas kasihan. Tapi menurut Kayla, bukan sekali atau 2 kali Adam memukul Harmony waktu itu. Tapi setiap jumpa lampu merah, Adam kembali memukul Harmony tanpa ampun. Dan di saat itu Harmony kembali menangis. Tapi si Adam membentak dan menyuruhnya untuk diam. Tapi entah beberapa lama si Harmony ini mulai tak kuat menahan rasa sakit, sehingga menurut Kayla,
Harmony itu mengeluarkan suara aneh, kayak semacam suara rintihan atau kayak macam suara orang mengigau gitu. Dan sebelum sempat si Harmony ini menutup mata, dia sempat menatap ibu tirinya hingga pada akhirnya suaranya sudah tak terdengar lagi dan dia menutup mata. Nah, si hakim bilang bahwa apa kamu nggak ada niat untuk menghentikan si Adam? Terus Kayla bilang bahwa iya, saya berusaha, tetapi Adam melototi saya sehingga saya takut. Itu kata si Kayla. Nah, melihat si Harmony ini sudah tidak bergerak, sudah tidak ada respon, bukannya mereka memeriksa, tapi mereka tidak peduli sama sekali. Malah setelah mereka sampai di parkiran Colonial Village itu, mereka malah turun dari mobil dan pergi membeli narkoboy. Cobalah bayangkan. Nah, sekitar 15 menitan tuh pergi, pulanglah mereka dan kembali masuk ke dalam mobil. Dan mereka tuh kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Elm Street. Tapi di tengah jalan ini mobil mereka mogok. Jadi kayak mereka tuh kayak turun, si Adam turun meminta pertolongan kepada orang yang lewat, tapi tidak ada orang yang menolongnya. Akhirnya karena tidak ada yang menolongnya, akhirnya mereka tuh mengeluarkan anak-anak mereka tuh dari mobil. Dan di situ mereka menyadari bahwa Harmony telah meninggal. Tapi bukannya sedih si Adam ini, dia itu malah mencari cara bagaimana untuk menyembunyikan jenazah si Harmony. Akhirnya setelah dia berpikir keras, dia ambillah tas ransel yang ada di bagasi. Lalu dia memasukkan tubuh Harmony ke dalam ransel itu. Tahu dengan cara apa? Jadi si Adam ini tuh menekuk tubuh Harmony lalu memasukkan tuh ke dalam ransel. Nah, kemudian dia meletakkan ransel itu di bagasi belakang. Padahal sebenarnya itu anak kandungnya sendiri ya kan. Tapi setelah beberapa hari karena dirasa nih jenazah Harmony ini udah mulai membusuk. Nah, karena udah mulai membusuk, dia masukkanlah itu ke dalam plastik sampah, lalu dia masukkan ke dalam bak mandi. Tapi karena dirasa jenazah ini masih bau, jadi si Adam tuh kembali membelikan jeruk nipis. Lalu beberapa sumber mengatakan bahwa Adam kembali menyimpan jenazah Harmony ke dalam freezer tempat Adam bekerja. Nah, itu saja dilakukan Adam itu kurang lebih 3 bulan. Jadi segala cara dilakukan agar tidak ada yang tahu jika bau busuk itu berasal dari jenazah anaknya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Adam gak buang aja tuh ke tempat sampah? Nah, Adam itu gak mau membuang jenazah Harmony ke tempat sampah itu karena takut ketahuan. Jadi hanya baju Harmony yang dia pakai di hari meninggalnya itu yang dia buang ke tempat sampah. Nah, barulah pada bulan Maret Adam akhirnya membuang jenazah Harmony di tempat yang belum diketahui. Nah, pada tahun 2020 si Adam ini ditahan tuh, tapi bukan karena kasus Harmony, melainkan kasus pencurian. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, jadi bagaimana kasus ini bisa terungkap? Jadi ibu kandungnya si Harmony yaitu Crystal Story ini akhirnya melaporkan hilangnya Harmony itu pada bulan Desember 2021. Jadi 2 tahun setelah meninggalnya Harmony ini. Jadi menurut Crystal, Harmony itu dia terakhir kali melihat Harmony itu pada bulan April tahun 2019. Itu pun hanya lewat video call karena si Adam itu memblokir semua akses kecuali Facebook. Jadi si Crystal ini setiap kali bertanya si Adam tidak pernah merespon. Hingga akhirnya pada tahun 2020 akhir tahun 2021 akhirnya dia melapor ke pihak yang berwajib. Nah, 6 bulan setelah si ibu Harmony ini melapor, akhirnya Adam ditangkap. Dia didakwa telah melakukan penghilangan nyawa tingkat 2, merusak saksi dan menyalahgunakan mayit. Nah, dan setelah itu
Keila pun akhirnya ditangkap dengan dakwaan membuat kesaksian palsu dan keterangan palsu pada pihak kepolisian. Awalnya Adam membantah juga. Dia bilang bahwa aku nggak terlibat dalam penghilangan nyawa si Harmony, karena sebenarnya pada akhir tahun 2019 si Harmony ini tuh udah diserahkan tuh ke ibu kandungnya. Tapi kata si Crystal itu tidak pernah dia lakukan. Nah, si Adam tuh akhirnya kembali berbohong. Dia bilang bahwa si Harmony ini meninggal itu di dalam pengawasan si Keila, dan lagi-lagi dibantah oleh Keila. Dan dia akhirnya bilang bahwa oh iya, aku memang memukul si Harmony ini karena dia mengganggu adiknya dengan memasukkan tangannya dia ke dalam mulut adiknya. Sebenarnya pada tahun 2019 sampai 2021 si Adam dan si Keila ini tuh kayak masih mengumpulkan tunjangan kesejahteraan untuk anak-anaknya nih, termasuk si Harmony. Padahal waktu itu si Harmony ini udah meninggoy. Nah, pada bulan November tahun 2022, Keila akhirnya mengaku bersalah atas 2 dakwaan, yaitu membuat kesaksian palsu dan tuduhan penipuan. Jadi atas kasus itu Keila harus kehilangan hak asuh untuk anak-anaknya. Nah, dia akhirnya ditahan dan diperkirakan kayaknya Keila ini akan dibebaskan tuh bulan Mei mendatang menurut berbagai sumber. Nah, itu disebabkan karena Keila ini bersedia membuat kesaksian yang sebenar-benarnya dan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi pada pihak yang berwajib. Keila bilang bahwa selama ini dia nggak berani melapor itu karena dia takut sama si Adam. Bahkan meskipun waktu itu dia belum melapor, tapi si Adam ini udah mulai curigaan aja tuh sama si Keila, sehingga si Keila itu akhirnya dipukul oleh si Adam yang mengakibatkan mata Keila itu lebam. Nah, karena udah nggak tahan dengan si Adam, Keila ini sempat tuh melarikan diri pada tahun 2021. Nah, sebenarnya si Adam ini menurut sumber yang saya baca, dia itu udah dijatuhi hukuman tuh 30 tahun penjara karena dia terbukti melakukan pencurian. Tapi untuk keputusan atas hukuman yang diterima karena telah menghilangkan nyawa Harmony itu kayaknya baru diumumkan pada bulan Mei mendatang. Jadi kita update terus kasus si Adam ini ya. Nah, yang mau saya bilang di sini bahwasanya seorang orang tua itu kayaknya harus betul-betul bersikap dewasa ya, bisa memanage emosi, jangan segala sesuatu permasalahan itu kayak dilampiaskan ke anak ya. Karena anak itu pada dasarnya dia nggak tahu apa-apa. Itu memang di masa tutelar gitu kayak anak-anak itu ya memang ada aja tingkahnya ya, tapi bukan berarti bahwa kita bisa seenaknya saja untuk berlaku kasar pada anak-anak kita. Jadi kayak apalagi akhir-akhir ini tuh kayaknya kekerasan terhadap anak itu udah makin masif terjadi, bukan hanya dilakukan oleh orang tua tapi mungkin dilakukan juga oleh keluarga terdekat. Bahkan kasus terbaru itu ya kasus tentang kekerasan yang dilakukan oleh babysitter. Jadi kayak kita tuh sebagai orang tua itu betul-betul harus siap mental, dan ya yang pastinya itu kayak kita tuh kayak agama juga yang membuat kita semakin semakin bisa memanage emosi. Jadi kayak mendekatkan diri pada Tuhan itu membuat kita semakin siap untuk menjadi orang tua yang baik. Oke, itu saja kisah dari Harmony Montgomery ini. Jadi nanti kalau ada update terbarunya, jadi kita update terus ya. Jadi, kasus ini saya rangkum dari berbagai sumber yang memang ya terpercaya ya.
Ya mudah-mudahan nah kalau misalnya di pembahasan kali ini masih ada yang kekurangan atau ada yang keliru, mohon dikomentari di bawah ya. Dan kita kawal terus kasus ini bagaimana bisa keadilan untuk Harmony bisa dia dapatkan, dan mudah-mudahan karena sampai sekarang nih jenazah Harmony itu belum ditemukan. Jadi sampai saya buat cerita ini jenazah Harmony itu belum ditemukan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan jenazah Harmony itu bisa segera ditemukan, jadi bisa dikebumikan secara layak ya. Nah, semoga kita jadi orang tua yang waras ya. Dan kita jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita ya kan. Nah, itu saja kisah dari Harmony Montgomery, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.